Oke, bro Nakama Mugiwara Sencho dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel saya Rental Anime dan semoga saja kalian semuanya diberikan kesehatan selalu. Kali ini saya akan menceritakan full review manga One Piece chapter 1047 yang secara resmi memiliki sebuah judul The Sky of Sepito, atau jika diterjemahkan ke bahasa lokalan setempat yang berarti Langit Ibu Kota. Akan diperlihatkan pertarungan Luffy versus Kaido yang telah menuju puncak dari pertarungan mereka. Sebelumnya saya peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika nakama semuanya tidak ingin terkena spoiler, silahkan saja langsung tutup video ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Manga One Piece chapter 1047 telah mempunyai sebuah color spread di mana diperlihatkan Nico Robin dan seluruh kru Mugiwara Luffy sedang bermain di tepi pantai bersama belut merah muda, yaitu Naga Momonosuke. Di awal scan diperlihatkan Naga Momonosuke, Yamato, dan Pulau Onigashima yang sedang terbang di bawah awan. Yamato berkata kepada Momonosuke, "Momo, ayo segeralah membuat awan api. Kamu pasti bisa melakukannya, Momonosuke-kun." Momonosuke pun menjawab, "Hei Yamato, kata-katamu tidak akan mengubah apapun. Saya tidak bisa melakukannya. Hal ini menurutku tidaklah mungkin. Aku tidak dapat meniru awan api Kaido," ujar Momonosuke sambil menangis. Di saat yang genting, Momonosuke diperlihatkan sedang mengingat masa lalunya, tepatnya 20 tahun yang lalu saat dia berada di kastil Ogre. Momonosuke mengingat perkataan ibunya, yaitu Kozuki Toki, yang menyuruhnya untuk tetap bertahan hidup apapun yang terjadi. Toki berkata kepada Momonosuke, "Momonosuke, pergilah ke masa depan dengan Kinemon dan pengikut samurai lainnya. Aku akan mengirim kalian semuanya pergi ke masa depan 20 tahun yang akan datang. Dan di sana, kau akan menghidupkan kembali klan Kozuki." Momonosuke pun menjawab dengan menangis, "Aku tidak bisa melakukan itu, Ibu." Di halaman selanjutnya diperlihatkan kelanjutan pembicaraan pada 20 tahun yang lalu antara Momonosuke dengan anggota Sarung Pedang Merah dan juga Kozuki Toki. Momonosuke berkata sambil menangis, "Ibu, Hiyori, jadi kenapa kalian berdua tidak ikut denganku ke masa depan? Kita semua akan..." Pada saat Momonosuke berkata, Kinemon pun memotong pembicaraan mereka. Kinemon merespon perkataan Momonosuke, "Tuan Momonosuke, ibumu dalam kesusahan besar sekarang. Ini adalah tanah samurai, di mana rasa malu membayar harga nyawanya. Sebaiknya kau menuruti perkataan ibumu, karena kau sebagai seorang anaknya. Maafkan perkataan saya yang lancang, tapi dengan kematian ayahmu Oden, keluargamu telah memberikan harapan kepada Anda, Tuan Momonosuke. Sejujurnya keluarga Anda telah memberikan kesempatan yang kedua untuk Anda dan kita semuanya. Dalam pertarungan ini, dibandingkan kita harus mati dalam nyala api, lebih baik aku mati dengan hal yang lain. Aku membawa pedang, kami adalah samurai. Apakah Anda menghormati kami mati di tempat seperti ini, Momonosuke-kun?" ujar Kinemon sambil menangis. Dalam samurai Jepang, jika seorang samurai meninggal karena terbakar api, mengartikan kematiannya tidaklah terhormat. Toki memanggil anaknya, "Momonosuke." Momo pun menjawab, Ibu, baiklah, aku akan pergi." "Ibu, apakah aku akan mengecewakannya?" Toki menjawab, "Tidak, Momonosuke. Di masa depan, sementara kau janganlah mendekati ibu kota bunga terlebih dahulu. Kau pasti bisa membuka fajar untuk negeri Wano," ujar Kozuki Toki. Flashback pun berakhir. Di scan berikutnya diperlihatkan kelanjutan pertarungan Luffy versus Kaido di atap kastil Onigashima. Luffy diperlihatkan melemparkan petir yang telah dia pegang dan secara langsung dia lancarkan ke arah Kaido. Serangan ini seperti halnya Dewa Zeus yang telah melemparkan petirnya ke arah lawannya. Jurus ini diberikan sebuah nama, Gomu Gomu no Joy Thunder. Kaido dengan refleks dan juga kemampuan Kenpo Sukahakinya dapat menghindari dengan cepat serangan kelihatan petir Luffy tersebut. Setelah menghindar, Kaido tidak mau membuang kesempatannya. Kaido dengan cepat langsung mengcounter Luffy dengan serangan Kanebonya. Luffy terkena dengan telak dan terlempar ke langit. Luffy meraih kelihatan petir lagi dan menjadikan petir tersebut sebagai ayunannya untuk mengarahkan tubuhnya secara cepat ke arah Kaido. Luffy akan mengcounter Kaido dengan gear 3-nya, yaitu Gianto X. Belum sempat terkena Kaido dengan gerakan kilatnya tiba-tiba berada di depan Luffy dan langsung memberikan pukulan sangat keras ke wajah Luffy sehingga Luffy langsung terpental di tanah. Dikarenakan tanahnya sudah terkena efek awakening Luffy, yaitu menjadi karet, terlihat Luffy yang terkena serangan Kaido tersebut terpental di tanah dan menuju ke udara lagi. Sambil menyerang Luffy, Kaido menceritakan riwayat Goldie Roger kepada Luffy. Kaido berkata, "Kemampuan Boy Bliss bukanlah yang dibutuhkan untuk menaklukkan dunia ini. Seperti yang dilakukan mantan Raja Bajak Laut kita, yaitu Goldie Roger. Dia bukanlah pengguna Boy Bliss. Di dunia ini, satu-satunya yang terhebat adalah Haki. Haki dapat melampaui segalanya," ujar Kaido. Kaido merasa ini seperti bermain bola pingpong. Ibaratkan Luffy adalah bolanya, Kaido pun memukul Luffy lagi dengan telak sehingga mengakibatkan Luffy terjatuh lebih dalam lagi ke dalam tanah yang bersifat elastis. Setelah hal tersebut membuatnya terpental lagi ke udara dengan kecepatan yang lebih cepat. Luffy mengarah ke langit. Di saat Luffy mengarah ke langit dengan cepat,
Dia segera mengulurkan tangannya yang panjang untuk menggapai Kaido. Diperlihatkan Kaido memukul tangan Luffy dengan kanebonya agar tangan Luffy terlepas darinya. Kaido kebingungan melepaskan cengkeraman tangan Luffy tersebut. Tanpa habis pikir, Kaido langsung merubah tubuhnya ke mode Mythical Zoan naganya kembali, bertujuan agar dapat terlepas dari cengkeraman tangan Luffy. Dengan cepat, Kaido melancarkan blast bird-nya yang berbentuk seperti tebasan angin refleks pedang kepada Luffy. Luffy terkena dengan telak dan sangat kesakitan. Di scan selanjutnya diperlihatkan festival kembang api di ibu kota bunga yang akan segera berakhir. Dan diperlihatkan masyarakat juga masih belum menyadari bahwa bahaya masih mengancam mereka jika Kastel Onigashima tersebut jatuh di ibu kota bunga. Di sisi lain diperlihatkan lagi pertarungan antara Kaido versus Luffy, di mana Kaido selain menyemburkan nafas angin bulan sabitnya, Kaido menutup serangannya tersebut dengan dua backnya. Luffy pun terkena dengan telak serangan Kaido tersebut sehingga membuatnya gosong dan terjatuh lagi, ibaratkan layang-layang yang telah lepas dari talinya. Kaido berteriak kepada Luffy bahwa Kastel Onigashima akan dia jatuhkan tepat di atas ibu kota bunga. Scan berganti dan diperlihatkan di dalam kubah tengkorak. Diperlihatkan kakek Yoroburo, Usopp, dan para samurai tertawa. Mereka saling mengobrol bahwa jika pemenangnya adalah Luffy, maka Onigashima akan jatuh dengan otomatis mereka semua di dalam kastil juga akan ikut mati. Dan jika mereka tetap hidup, maka kemenangan berpihak kepada Kaido, ujar kakek Yoroburo sambil tertawa. Usopp membalas perkataan kakek Yoroburo tersebut dengan ekspresi sangat ketakutan. Aku tidak akan mati, pokoknya aku tidak akan mati. Sialan kau semuanya, aku akan tetap hidup apapun yang terjadi, ujar Usopp sambil menangis. Scan selanjutnya diperlihatkan kebangkitan Orochi yang telah berubah menjadi naga Hydranya dikarenakan batu Kairosoki yang tertancap dalam tubuh Orochi terjatuh saat dirinya terbakar sebelumnya. Hiyori pun histerius ketakutan, dan dengan otomatis nyawa Hiyori dalam bahaya besar. Orochi berencana akan mengakhiri Hiyori bersama dirinya. Mungkin saja Hiyori akan diselamatkan oleh Sanji ataupun Zoro ataupun tangan kanan Orochi, yaitu Denjiro. Lanjut diperlihatkan Luffy telah berbicara kepada Momonosuke. Luffy berkata, "Hei Momo, aku akan menyelesaikan semuanya. Kau harus menyingkirkan Onigashima dengan segera," ujar Luffy. Yamato merespon dan berkata, "Dia akan menyerang Onigashima?" Momonosuke menjawab, "Hentikan Luffy, itu sangatlah berbahaya." Luffy pun menjawab, "Hei Momo, aku percayakan Onigashima kepadamu." Momonosuke pun terkejut. "Apa yang kau katakan, Luffy?" Terlihat di akhir scan, tangan Luffy selain mencengkeram Kaido, tangan satunya telah bersiap memude ketiga Gyantonya. Dan Luffy akan melancarkan sebuah pukulan yang sangat besar, bahkan ukurannya melebihi pulau Onigashima tersebut. Pukulan tersebut berwarna hitam, tentu saja telah dilapisi oleh Bosozoku Haki dan Hosoku Haki. Kaido mengeluarkan ekspresi yang tidak percaya melihat pukulan Pokemon tangan Luffy tersebut. Dan secara tiba-tiba, scene pun berakhir. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai real review manga One Piece chapter 1047. Mungkin saja di next chapter Kaido akan benar-benar dikalahkan Luffy dengan pukulan Pokemonnya tersebut. Sekian dulu dari saya, Admin Rental Anime. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Oke Nakama, terima kasih telah menonton video saya dan see you next time. Bye.